Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar dari buku cetak tema 1C yang berjudul Kegiatanku. Ayo, boleh disiapkan buku tema 1C-nya. Kita akan memulai di subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian bisa melengkapi kalimat sesuai dengan bacaan dan juga diharapkan kalian bisa membuat jadwal kegiatan harian kalian. Nah, kita boleh buka halaman 3. Miss Silvi akan bantu baca cerita yang ada di halaman 2 dan halaman 3. Kalian bisa ikuti di rumah ya. Kita mulai. Bangun pagi. Bima anak rajin. Ia sudah bangun pagi. Ia bangun pukul 5 pagi. Bima bangun sendiri. Ia selalu berdoa setelah bangun tidur. Berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena dilindungi dalam tidurnya. Bima segera merapihkan tempat tidurnya. Bantal dan guling dirapihkan. Selimut dilipat dengan rapi. Bima membuka jendela kamarnya. Bima merasakan udara segar masuk ke dalam kamarnya. Bima segera keluar kamar untuk membantu ibu. Ia mengambil sapu ijuk untuk menyapu. Bima menyapu lantai. Selesai menyapu lantai, Bima segera mandi. Nah, judul bacaan yang Miss Silvi bacakan tadi judulnya adalah Bangun Pagi. Dan anak yang diceritakan dalam cerita ini bernama Bima. Kemudian Bima ini bangunnya pukul 5 pagi. Setelah bangun tidur, Bima tidak lupa berdoa terlebih dahulu. Dia bersyukur kepada Tuhan karena sudah dilindungi saat dia tidur. Kemudian, Bima juga merapihkan tempat tidurnya dengan cara bantal dan guling dirapihkan, kemudian selimut dilipat dengan rapi. Setelah tempat tidurnya rapi, Bima pun membuka jendela kamarnya. Bima merasakan udara yang segar masuk ke dalam kamarnya. Tujuan Bima membuka jendela supaya udaranya berganti. Kemudian, Bima segera keluar kamar untuk membantu ibu. Ia mengambil sapu ijuk untuk menyapu lantai. Setelah menyapu lantai, Bima segera mandi untuk membersihkan diri. Nah, kegiatan di pagi hari contohnya bangun tidur. Kemudian yang kedua, setelah bangun tidur, tidak lupa kita harus merapikan tempat tidur kita. Salah satunya melipat selimut. Kemudian merapihkan bantal dan guling. Dan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Kemudian, tidak lupa juga kita harus membuka jendela supaya udara segar bisa masuk ke dalam kamar kita. Dan bisa kita membantu ibu kita atau orang tua kita, yaitu dengan cara menyapu lantai. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan di pagi hari. Selain itu, kegiatan di pagi hari juga mandi pagi. Kemudian setelah mandi, memakai pakaian, kita bisa sarapan bersama keluarga. Kenapa kita harus sarapan? Supaya perut kita tidak kosong dan juga untuk menambah energi kita untuk beraktivitas. Setelah semuanya selesai sarapan, tak lupa kita bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Setelah berangkat sekolah, kemudian kita akan belajar di sekolah. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan yang kita lakukan atau dapat kalian lakukan di pagi hari. Nah, kemudian ada yang disebut dengan jadwal kegiatan. Apa sih jadwal kegiatan? Nah,
Jadwal kegiatan adalah rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Kemudian, apa manfaat dari jadwal kegiatan? Manfaatnya adalah agar kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan tepat waktu dan supaya menjadi tertib. Jadi dengan adanya jadwal kegiatan, kita pun berlatih untuk menjadi tertib. Kemudian, siapa yang melaksanakan jadwal kegiatan tersebut? Yang melaksanakan pastinya kita, ya. Kita yang membuat, kita yang mengetahui jadwal kegiatan kita. Berarti kita yang harus melaksanakan terlebih dahulu. Tujuannya ya tadi ya, supaya berjalan tepat waktu dan kita pun menjadi tertib. Kemudian, bagaimana ya caranya membuat jadwal kegiatan? Nah, Miss Sylvia ambil contoh di halaman 40. Ini adalah jadwal kegiatan BIMA. Pertama, kita harus membuat tabel terlebih dahulu seperti ini. Tujuannya supaya lebih rapi. Kemudian, tidak lupa ada nomor. Kemudian waktu dan jenis kegiatannya. Contoh jadwal kegiatan punya BIMA, ini ada 6 kegiatan. Kemudian waktunya itu dimulai dari pagi hari saat Bima bangun tidur. Contohnya nomor 1, waktunya pukul 5 pagi. Jenis kegiatannya bangun tidur. Yang kedua, pukul 6. Waktunya untuk mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah. Nomor ketiga, atau jadwal yang ketiga kegiatannya pukul 7. Kegiatannya yaitu belajar di sekolah. Nomor 4, kegiatannya yaitu pada pukul 9 dan jenis kegiatannya adalah istirahat. Istirahat di sini, istirahat yang dilakukan di sekolah, ya. Kemudian yang nomor 5, waktunya pukul 10, jenis kegiatannya belajar di sekolah. Kemudian yang nomor 6, waktunya pukul 11, jenis kegiatannya adalah pulang sekolah. Nah, ini adalah contoh jadwal kegiatan BIMA dari mulai pukul 5 pagi sampai pukul 11. Nah, kita melengkapi kalimat ya anak-anak ya, yang terdapat di halaman 41, tapi sesuai dengan jadwal kegiatan tadi. Yang nomor 1, Bima bangun tidur pada pukul berapa tadi di jadwal? Iya, pukul 5 pagi. Kemudian, yang nomor 2, Bima bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Nomor 3, Bima sarapan pada pukul 6. Pukul 6 pagi ya kalau untuk sarapan. Lalu pukul 10 Bima belajar di sekolah. Nah, selanjutnya nomor 5, Bima membuat jadwal kegiatan supaya menjadi tertib. Nah, anak-anak, tugas kalian nanti adalah kita membuat jadwal kegiatan harian seperti yang sudah dicontohkan dan sudah Miss Sylvie jelaskan tadi. Kalau misal ada pertanyaan, kalian bisa bertanya ke guru kelas kalian. Nanti, untuk slide materi ini, Miss akan tetap simpan di Google Classroom. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih banyak.